Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya cyber atau cyber culture adalah hasil interaksi manusia dengan teknologi digital yang mencakup cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan bahkan membangun identitas sosial. Dalam 10 tahun ke depan, budaya cyber akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Oleh karena itu, mari kita coba prediksi tentang masa depan budaya cyber untuk 10 tahun ke depan. Yang pertama tentunya dominasi teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan atau AI akan menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global. AI tidak hanya digunakan untuk efisiensi kerja, tetapi juga untuk personalisasi pengalaman pengguna di berbagai sektor, seperti pendidikan, hiburan, kesehatan, dan transportasi. Dengan perkembangan teknologi seperti Natural Language Processing atau NLP, komunikasi antara manusia dan mesin akan semakin menyerupai percakapan antar manusia. Asisten virtual berbasis AI akan menjadi lebih canggih dalam membantu individu mengelola tugas sehari-hari, mulai dari pekerjaan rumah hingga pengambilan keputusan penting. Namun, perlu kita ingat, dominasi AI juga akan memunculkan tantangan baru terkait privasi data dan etika penggunaan teknologi ini. Yang kedua, adanya perubahan cara kerja atau era remote work yang semakin matang. Pandemi COVID-19 telah mempercepat penerapan kerja jarak jauh dalam dekade mendatang. Budaya kerja ini diprediksi akan semakin matang dengan dukungan teknologi baru, seperti metaverse untuk kolaborasi kerja. Platform berbasis metaverse akan memungkinkan karyawan bekerja dalam lingkungan virtual yang imersif tanpa batas geografis. Selanjutnya adalah fleksibilitas penuh di dunia kerja. Perusahaan akan mengadopsi model kerja hibrid atau sepenuhnya remote sebagai norma baru. Kemudian tantangan keamanan cyber. Dengan meningkatnya ketergantungan pada infrastruktur digital untuk bekerja, keamanan cyber akan menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Yang ketiga adalah evolusi identitas digital. Identitas digital seseorang di dunia maya akan semakin kompleks dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peningkatan penggunaan avatar virtual. Orang-orang akan menggunakan avatar virtual untuk mewakili diri mereka di ruang online seperti medsos atau platform metaverse. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan identitas digital yang aman dan terverifikasi guna mencegah pencurian identitas. Selanjutnya, keseimbangan antara dunia nyata dan maya agar tidak terjadi alienasi sosial. Yang keempat adalah pendidikan berbasis teknologi. Teknologi akan merevolusi pendidikan dengan menyediakan akses pembelajaran yang lebih inklusif dan personal. Misalnya, pembelajaran berbasis AR atau VR. Teknologi ini memungkinkan siswa belajar melalui simulasi interaktif yang lebih menarik dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya, AI sebagai guru virtual. Sistem pembelajaran berbasis AI dapat memberikan bimbingan pribadi kepada siswa berdasarkan kebutuhan unik mereka, dan pendidikan global tanpa batas geografis. Platform e-learning global akan memungkinkan siapa saja belajar dari institusi terbaik dunia tanpa harus berpindah tempat. Dan yang kelima adalah perubahan sosial akibat IoT atau Internet of Things. Dengan semakin banyaknya perangkat IoT yang terhubung ke internet, gaya hidup masyarakat juga berubah secara signifikan. Misalnya, terciptanya smart cities sebagai standar baru hidup perkotaan. Kota-kota pintar dengan infrastruktur IoT canggih akan meningkatkan efisiensi transportasi publik, pengelolaan energi, dan layanan kesehatan. Selanjutnya, adanya privasi data menjadi isu utama. Karena perangkat IoT mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar, regulasi privasi data harus diperkuat untuk melindungi pengguna. Dan yang keenam adalah budaya konsumsi digital.
Ekonomi kreator atau kreator ekonomi diprediksi tumbuh pesat karena semakin banyak individu menghasilkan pendapatan melalui konten digital. Misalnya, NFT memungkinkan kreator menjual karya seni digital mereka secara langsung kepada audiens tanpa perantara. Dan adanya platform desentralisasi untuk kreator konten. Kemudian, prediksi selanjutnya adalah tantangan etika dalam budaya cyber. Seiring dengan kemajuan teknologi budaya cyber, tantangan etika juga meningkat. Seperti adanya deepfake dan misinformasi, yaitu kemajuan teknologi deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi seseorang. Terus adanya ketergantungan pada teknologi digital. Artinya, ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi akibat tekanan media sosial atau isolasi digital. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, budaya cyber diperkirakan akan menjadi semakin kompleks dengan integrasi mendalam antara kehidupan fisik dan digital. Meskipun menawarkan peluang besar seperti peningkatan efisiensi kerja, pendidikan inklusif, serta inovasi ekonomi kreator, tantangan seperti privasi data, keamanan cyber, serta dampak sosial negatif juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, perusahaan, teknologi, hingga masyarakat umum. Saran dari saya